dihadirkan sama adik-adik kelas. Di sini kita belajar bersama istilahnya. Mungkin di sini bukan tiang yang lebih bisa dari di sini. Mungkin kita di sini sama-sama berbagi pengalaman, gitu. Nah, Tiang lulus di Unram tahun 2017. Dan dari dulu Tiang lebih senang sebenarnya bergaul sama dosen, sama Pak Sarjan. Nah, jadi ini berkat Pak Guru, ya sekarang saya bisa seperti ini gitu. Nah, dari selesai kuliah dulu saya ndak dikasih, jangan jadi pegawai katanya. Nah, saya bekerja di dinas, istri saya bekerja di dinas, tapi saya ndak mau kasih kamu pekerjaan selesai kuliah. Jadi gituin saya kan. Ya, jadi kuliah itu jadi apa? Kan gitu lama-lama. Ternyata sekarang saya sadar yang dimaksud itu sama bapak-bapak guru kita dari dulu, gimana caranya kita bisa mempunyai pekerjaan sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan, supaya kita tidak ketergantungan pada semuanya harus jadi pegawai aja gitu kan. Nah, tapi seandainya pun kita jadi pegawai atau apa, itu tidak jadi masalah. Di sini pertanian ini bisa kita gunakan sebagai penghasilan tambahan. Kebetulan saya juga kerja di Kementerian Sosial di PKH, nggih. Mungkin di sini ada yang dapat ibunya PKH. Nah, saya itu pendampingnya. Nah, saya bekerja juga di Kementerian Sosial. Sekaligus ini kalau dibilang penghasilan utama, sebenarnya penghasilan utama saya di ini anggur sama tin gitu Pak. Luar biasa. Tapi kalau dibilang pekerjaan utama saya itu di PKH. Nah, kenapa saya bilang penghasilan utama itu di anggur sama tin? Karena kalau dibilang dari hasil, nggih, jauh hasil saya lebih banyak dapat di ini, di usaha. Kalau gaji mentok misalnya 3 juta atau 5 juta, mentok 5 juta per bulan. Tapi kalau di anggur atau tin, mungkin kalau pas lagi sepi mungkin iya. Tapi kalau hasil dari anggur dan tin, mungkin yang terbuka, nggih. Yeah. Minimal 1,5 juta per bulan itu masuk. Minimal. Tapi kalau kita bilang rata-rata ya pernah sampai 5 juta. Biasa. Sampai 15 juta. Nah, itu pernah hanya lewat lahan yang sempit ini Pak Guru. Jadi itu lewat, makanya tiang sebut itu penghasilan utama memang di anggur dan tin. Tapi kalau pekerjaan utama pakai sepatu enggak apa-apa kan. Petani kan tidak harusnya kotor terus kan, pakai sepatu boot saja kan. Jadi gimana caranya kita supaya menjadi petani yang hati-hati kita sepatu ya Pak Guru. Nah, terus selanjutnya di sini tiang lebih fokus sama anggur dan tin. Nah, kenapa ya? Karena di tin ini tiang bilang gila luar biasa. Pekarangan yang sempit bisa menghasilkan jutaan. Ini tanam-tanaman yang disebut di Al-Quran aja. Nah, kenapa tiang membudidaya itu? Karena masih di sini termasuk buah yang istimewa disebutnya. Ayo, jarang ada yang mengkonsumsi anggur tiap hari, atau beli anggur 1 kali sebulan, jarang. Nah, itu udah orang-orang tertentu yang sering membeli anggur ya. Itu termasuk buah yang mewah karena dari harga kan 80.000 rata-rata. Tapi kalau buah tin itu harganya 350. Jadi itu sebabnya ini peluang besar menurut tiang, tin dan anggur ini kalau kita bandingkan dengan jeruk, dengan apel. Nah, di anggur ini kan kita hanya punya lahan yang sempit, yang kecil, ya tapi bisa menghasilkan. Ya minimal dari memenuhi kebutuhan buah kita di rumah masing-masing. Lebih itu bisa jadi usaha sampingan maupun dijadikan pekerjaan utama juga ya. Itu sangat luar biasa. Nah, terus di sini mungkin sedikit nanti tiang berbagi ya gimana cara perbanyakannya supaya kita tidak terlalu membicarakan ini hasilnya. Wah, nah, jangan berbicara masalah hasilnya ya. Gimana sebenarnya proses itu yang penting. Gimana kita bisa mencapai tujuan itu.
Nah, di sini anggur itu cara perbanyakannya dengan cara stek juga bisa. Tapi kalau di anggur yang lebih unggul itu dengan cara grafting atau dengan cara sambung, ya. Iya. Nah, ini ada contohnya. Ini bibit anggur yang udah disambung ya. Ini yang di bawah ini anggur lokal atau bisa disebut anggur yang merah, tapi buahnya kecil-kecil, asam terus. Walaupun dia matang, mungkin manisnya lebih kecil. Tingkat keasamannya itu lebih tinggi kalau yang ini. Itu banyak ditanam, itu banyak tetangga-tetangga kita mungkin yang punya anggur lokal ini. Namanya Isabella ini Oh biasanya. iya, iya. Kayak di rumah. Nah, terus gimana caranya kita merubah anggur ini supaya rasanya manis? Kita pakai anggur impor. Nah, anggur impor itu bisa kita dapat entrestnya sudah banyak sekarang, sudah beredar. Kadang kita beli yang satu mata tunas itu harganya 3.000 sampai 100.000 per mata tunas atau entrestnya. Satu mata. Ya, satu mata. Tapi sekarang kalau kita sudah punya ini, punya pohon indukan sendiri, ya kan kapan-kapan kita mau grafting kan. Iya, iya. Nah, jadi tinggal kita potong sendiri. Bahkan ini aja pohonnya Pak Iya. dijual. Nggih, entrestnya kan kita jual juga. Nggih, per mata tunas itu biasanya 2.000, 3.000 gitu. Per mata. Nah, per mata tunas. Belum tentu hidup. Nggih. Saya segini nih. Nggih, tapi syarat entres yang bagus itu paling tidak indukannya sudah berbuah. Nah, gitu. Ini jenisnya CRP atau karnaval ya, karnival biasa disebut. Nah, ini contoh bibit yang sehat. Ini contoh bibit yang sudah siap dipasarkan ini Pak Guru. Luar biasa. Terus jenis anggur di sini yang koleksi baru sekitar 27 jenis. Ada anggur yang lonjong. Tapi saya minta maaf ya, sebenarnya kalau buahnya lagi matang ini mungkin semua teman-teman bisa petik ini. Iya, iya. Nggih. Belum saatnya ya. Iya, tapi karena waktunya masih mentah jadi ya mohon dimaklumi ya. Iya, iya. Tapi jika ada yang mau main-main nanti menjelang lebaran, Ya. ada yang mau petik buah ke sini Pak Guru, Iya, iya. ya kami siap terbuka Pak Ya, Guru. ya. Kalau Insyaallah. buah ya gratis petik sudah gitu. Dan ada yang mau datang belajar juga buat grafting nanti siap. Nggih, gitu. Nanti Bapak buat Nggih, sebagai pusat belajar khusus untuk nggih. ini bagus luar biasa. Nggih. Terus di sini di anggur ini nggih, cara perbanyakannya tadi secara grafting dengan cara stek juga bisa. Stek itu lebih mudah, tinggal potong langsung tancap ya. Iya, iya. Tapi kelemahannya dia kurang vigor pertumbuhannya. Nah, terus kalau dengan cara stek, kadang batang impor itu dia tidak bisa mensuplai makanan seperti selayaknya yang punya yang punya rostock yang pakai batang bawah. Nah, tingkat ketahanannya terhadap iklim atau cuaca beda dia. Seperti kita mungkin ya, yang baru datang ke Sembalun ya pasti kita merasa kedinginan. Iya, iya. Sama halnya dengan anggur impor yang berada di luar, tiba-tiba masuk ke Lombok, Dehidrasi. ternyata gini tanah Lombok kan Panas gitu. ya, ya pasti. Nah, jadi masih beradaptasi. Itu sebabnya kita pakai batang bawah anggur merah atau Isabella. Ya, ada juga anggur yang lain yang warna hijau yang lokalnya, tapi mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing di yang masing-masing rostock. Tapi tiang lebih senang pakai Isabella yang warna merah atau yang warna hitam. Terus ada Red Master juga nama batang bawahnya. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan sedikit dari adik-adik tiang. Ya, silakan Ada bertanya. yang bertanya silahkan, jangan malu-malu ya. Ya anggap saja kita ini. Iza sampai Sambil- Itulah fungsinya kunjungan belajar. air. Sambilan diminum ya, tapi ayo ada yang ditanya? Ditanyakan. Uri. Ini berapa meter persegi Pak luas halaman rumah depan rumah ini luar biasa. Ini yang 5 meter kali 4 meter. Masya Allah. Ini yang menghasilkan jutaan 5 meter kali 4 Kali meter. 4 meter. Luar biasa. Jarak tanam juga sebenarnya anggur yang ideal itu nggih. Jarak tanam itu 2 meter. 2 meter kali 2 meter. Iya. Tapi karena lahan saya terbatas ini nggih. Iya. Lahan saya sangat terbatas. Ya, menurut saya seperti kita hidup di satu rumah, ibarat
cuma punya satu kamar, tapi di dalam satu keluarga itu kita berlima. Memang ruang gerak kita terbatas, tapi gimana caranya kita merasa cukup? Kalau sudah ada uang bukan buat kita makan, kita bisa hidup. Iya. Betul. Nah, begitu perumpamaan saya di tanaman. Walaupun jarak tanamnya sempit, tapi makanan kita doping dia lebih tinggi. Nah, jadi itu tidak Itulah masalah ilmu. menurut yang Itulah ilmu, hebatnya ilmu. Terus kedua, anggur ini menurut saya tanaman yang sangat mudah, Bang ya. Iya. Lahan sempit dengan jarak tanam 60 cm juga bisa. Terus teknik cara perambatannya itu ada dua macam. Ada yang sistem teralis namanya ya. Ya. Yang sistem teralis itu seperti ini. Oh ya. Ini dulu sudah ditawar 3 juta ya Masya Allah. sama Ya. di PTBC. Tapi saya tapi saya tidak kasih karena dulu saya masih jadiin dekan yang ini. Nah, jadi diambil yang lain. Nah, ini saya jadikan ini sebagai pancingan gitu istilahnya. Berbuah di pot, tapi buahnya kemarin 25 dompol yang ini. 25 tundun. Dan Jenis sekarang- anggur apa dia, Pak? Ini jenis Jupiter. Terus sekarang lagi dia berbunga. Iya. Cuman liburnya 3 minggu dia libur berbuah. Kita pangkas lagi langsung keluar buah. Nah, itu bedanya anggur impor dengan ini. Berarti yang jenis ini impor, Pak ya? Nggih impor. Nah, sedikit Enggak susah dapat bibitnya itu? sekarang sudah banyak. Oh iya. Terus kita lanjut sedikit nggih. Iya. Kita grafting enggak apa-apa, sambilan ya. Iya. Supaya mungkin bisa menambah ya. Iya. Sambilkan batang bawah. Ditanya, jangan hanya diam. Di sekolah kamu udah dapat Tanya, ilmu ini nih. kesempatan besok ndak ada lagi. Tadi Bapak sempat kenapa kok kesini diajak sama Pak Bukri, ternyata ilmunya luar biasa. Pak, Yang terinspirasi Bapak akan sulap itu besok di depan pondok, sama ada yang ngambil nanti khusus untuk coba bayangkan. jurusan buah Kalau sama tinggi itu tebang, seandainya tebangan pohon mangga. iya. Coba itu aja berapa meter. Kemudian lagi yang di udara, baratnya kos. Iya. Coba berapa meter? 3 kali lipat yang ini, Pak. Bayangkan kita ndak terjajah, ndak terbudak. Kita punya penghasilan tidur-tidur di rumah sambil merokok dapat 3-4 juta. Luar biasa. Nah, ini ya ilmunya lihat. Nah, ini Nah, ini ada Kalian 2 foto. macam contoh batang bawah ya, ya. kalian dokumentasi. Bagus. Nah, ini jenisnya jenis Isabella ya. Iya, iya. Nah, ini yang banyak petani rata-rata dia punya yang ini. Terus kedua ada jenis San Alfonso. Rupanya sama enggak yang ini dengan yang ini? Ndak sama. Sama enggak? Ndak, dia hitam lebih yang Enggak kanan. ya? Yang mana yang lebih hitam? Nah, itu Daun lagi. basah, daun basah. Oh iya, kada bahasa. Cuman kelihatan dari seratnya. Iya, dari Oh, serat. serat. Seratnya, iya, kalau iya. sama hitam sama. Iya, iya, seratnya. Seratnya ini kelihatan. Iya, iya. Ya. Terus ini kulitnya dia agak mengelupas yang ini. Oh iya, iya. Oke, terus ini kelihatan agak mulus seperti disisir ini anehnya. Lebih rapi ya. Iya, iya, iya. Jadi seratnya. Ya, ini jenis Alfonso. Kalau kita beli per kilo ini harganya 50.000 kalau kita beli. Yang per kilo nggih. Yang ini Bayangkan. biasanya kita beli. Tapi kalau ada tetangga kita yang punya, ya itu bisa kita bisa kita tukar tambah modelnya. Itu sistem. Oke, nah, kita tukar tambah, kita kasih dia bibit, kita sambungkan dengan anggurnya dengan yang impor gitu kan. Kita dapat batang bawah. Nah, kita mulai Pak Gerung ya. Iya. Terus di sini kan kita sudah mempersiapkan alat dan bahan ya. Iya. Ini alat graftingnya. Ini lebih rata-rata teman-teman ada yang pakai parafilm Pak Guru ya. Iya. Tapi saya lebih suka pakai yang ini plastik warping. Banyak dijual, Pak ya? Itu? Mungkin banyak dijual. Apa namanya itu? Plastik warping kayaknya ada. Plastik warping. Oh, ada. Ini Pak nih. Plastik warping. Nah, sama ini juga sama. Ya mereknya ya. Bungkusnya seperti ini nggih. Yang banyak udah bungkus nasi.
Ya, ya. Ini lebih hemat, harganya hanya 30.000 tapi bisa sampai 1.000-an bibit ini Pak Guru. Ya, ya, luar biasa. Oke, terus pakai yang ini juga bisa. Ya. Ini udah simple. Maaf Pak Guru nggih, dulu tiang pernah pakai ini tapi Ada tempat dampak. kelemahannya hanya satu menurut tiang. Daya rekatnya itu pas kita ini kadang ini sering kebuka. Ya, Nggih. ya, ya. Terus apa namanya? Kalau lilitan memang ini kelebihannya memang kuat. Kalau kita grafting jarang dia sampai sobek ini anunya. Apa namanya? Ya, 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 Anunya. lilitannya. Kalau kita pakai para film itu kelemahannya cepat dia sobek yang ini. Oh, ya. Yang ini belum tinggi, yang ini udah sobek. Jadi graftingannya itu terbuka dia. Jadi saya lebih yang ini juga bisa, tapi kalau kita bandingkan dengan harga, Ya, mungkin kita lebih suka yang ini gitu. ada sepunya juga yang gini. Oh, nggih. Nggih, mungkin hanya itu. Ini bukan kita sama Iya, iya. melemahkan produk atau Iya. promosi ya. Kita Karena saya bukan jualan ini soalnya. Kali saya hanya memperkenalkan sama Siap. siswa aja ini yang kelas Nggih. 1. Ini namanya Nggih. pakai ini, ada pakai Nggih, pakai ini Nah, juga iya. bisa. Nggih. supaya Itu dia alatnya apa bisa namanya, Pak? berfilm. Gunting apa namanya? Alat yang pakai Yang motong, ini? iya. Yang ini gunting tiang pakai kapusi ini mereknya. Iya, kapusi ya. Nggih. Terus kita langsung ambil entres ya. Iya, ya. Kita ambil entres di tempat yang berbuah ini ya. Ini kita mau ambil jenis yang jenis yang mana, ayo dipilihkan sudah. Siapa yang jadi tukang tunjuk sekarang, nanti selesai grafting nanti itu yang saya kasih. Nah, Ya, siapa yang jadi tukang tunjuk entres yang bagus ya? Apa yang bagus dapat nanti kita juga Saya carikan saya entres yang bagus. bagus yang bagus. untuk Pak supaya bisa Iya. ditempel di sana, minta di Saya sana. carikan saya entres yang bagus. Ditempel di anggur kita itu. Sama kan, tidak ada yang bisa pilih entres ini kebanyakannya. Mana makanya mana contohkan nano itu entres. Lihat entresnya yang baik. Tunjukkan nanti kamu dikasih gitu. Mana? Ayo Ziza. Mana? Mana jenis nizina? Nizina ini buahnya ya. Mari saya potong ya. Lah, enggak dia mati nanti itu, Pak. Mati sih yang jadian. Yang pentingnya Seperti tadi entres yang bagus ya. Asal di atas supaya tidak terlalu aneh ya. Saya bisa ngelihat yang di belakangnya. itu yang lain. Ini entres yang baik seperti yang tadi sudah berbuah ya, sudah Iya. pasti tadi yang nizina. Biasa begini. Tadi siapa ini yang sebut? Mau langsung grafting sendiri? Atau saya contoh dulu ya? Ya dulu baru nanti coba. Nah di sini walaupun ini dia apa namanya guntingannya bagus, tapi saya lebih suka lagi gini. Nah, kenapa? Karena bekas gunting yang tadi itu sedikit ini agak gepeng ya, Iya. agak lepuh dia kan. Jadi saya harus buang lagi dikit gitu. Iya, iya. Ada sebanyak kena anu. Nah terus saya lilit 1 kali lilitan ya. Iya. Jangan kena anu. Ya mau tutup mata juga kalau pakai para film bisa, tapi kalau pakai ini Ya boleh. lama dia anunya apa namanya pecah tunasnya. Nah jadi jangan kita tutup gitu. Sudah cukup. Mau pakai batang bawah yang Alfonso atau yang Isabella? Isabella. Isabella. Karena cewek ya jadi harus pakai Isabella. Aku sumamu. Udah sih ndak bilang. Kalau anggur perhatikan dulu ya, yang mana yang atas, mana yang bawah. Yang bawah itu yang sebelah sini tadi. Besok kok kalau itu asal. Nah ini rupa batang bawah yang sehat ya. Nah, dia langsung berair ya. Nah, dia langsung berair. Pegang dari sana. Terus sebelum kita mulai grafting ya, yang satu dari intinya jangan kita tergesa-gesa yang pertama. Terus kalau kita bekerja jangan pikiran kita beralih ya. Nah karena di sana itu akan memicu kita pada keselamatan kerja. Nah terus ini gimana teknik kita supaya apa namanya supaya tangan ya. Nah ini resiko sekali.
Ini banyak kemarin teman saya yang grafting langsung ini sobek. Ya, karena begini. Nah kalau gini tekniknya mau ndak mau kadang-kadang ini harus diaksin. Pleset jadi. Jadi gimana nih teknik nyambungnya yang bagus? Ini dijepit dulu, keras-keras. Pakai sekedarnya juga ndak apa-apa. Nah gini. Nah kalau ini ke sini kan tidak mungkin sampai ini berbelok merang sampai nak tembus doknya kan. Kalau ini ke sini agak sulit karena tangan saya posisinya di sebelah silet. Jadi ini. Nah, aman. Tapi pas kita masukin ini seiring dengan di perasaan kita mendorong tanpa perlahan dengan menikmati sudah ya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu gimana cara kita ini. Nah, jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu tipis, sebatas di kulitnya itu. Dimasukin itu pas satu silet sudah. Satu ini dia masuk ya. Ya, terus kita sayap, ini mata tunasnya sebelah sini juga nggak apa-apa. Satu, Searah berarti dua, ya. Nggih. Langsung dapat cerak. Nah, terus di sini selesai ini, yang ini satu sisi dia nyambung, yang satu di tengah juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai yang seukuran ini sama-sama ini juga bisa. Tapi walaupun ini juga ada apa nih Pak Guru nggih? Bisa dipakai dua itu Pak kalau kita pakai apa namanya? Buat dua jenis di Iya. sini bisa. Nah, mau misalnya ini yang anggur merah yang di Zina kan, pakai anggur hijau di sini bisa. Jadi kemampuannya bisa anu Nggih. ya. Ya, langsung dididit. Malah untuk yang beragama Islam mungkin sambil zikir juga tidak masalah, malah ini akan lebih bagus ya. Tulis sendiri ya nih namanya ya. Mau dibawa pulang mau ditancap aman sudah. Langsung ditancap di tanah ya, atau pakai polybag dulu terus langsung ditancap. Itu jenisnya nizina ya. Ditulis di sini. Ini dia di atas. Ya, nizina. Ya Mas, Nah ya, media tanam ya. Media tanam. Ini baik untuk bibit dan untuk apa namanya? Untuk di planter bag sebenarnya sama dia ya. Sekam bakar sama sekam mentah itu anggap satu ember kan. Ya, satu-satu. Nggih, satu berarti sekamnya kita anggap sudah dua. Satu ember. Terus saya pakai tanah bambu yang bagus. Oh iya. Ya, tanah bambu itu bisa satu ember. Berarti 2 banding 1. Terus misalnya yang bagus kotoran kambing tapi yang udah difermentasi, yang udah tidak bau. Nah, jadi kotoran kambing itu setengah ember. Nah, jadi perbandingannya Satu setengah. ya dua sekamnya lebih banyak, tanah bambunya 1, yang tanah kambingnya setengah. Mungkin itu ya. Gitu. Nah, tapi syaratnya itu harus steril sudah ya, sudah difermentasi. Lagi kalau Ya sih. Terus ada yang mau coba lagi, ayo. itu BM kita makan aja. Mau pakai apa sudah. Apa nih Nani? Kita Silet dibuka secukupnya ya, jangan terlalu panjang. Ya. Ini juga. Yang Nah, langsung terus semuanya sudah. Kalau itu kanan. Jangan ditajam. Jangan tajam. Ini tajam. Ya, 1 kali terus. Jangan tajam itu. tutup sabar. Ujungnya itu. Tahu dua. ngeleng sedikit. Ya, siap. Lihat tutup jam tutupan. Ini ngeleng sedikit. Mana ini baik-baik nih. Bawah. Mana ngeleng? Bawah. Bawah. Ya. Tebang. Masak. Jangan grogi, tidak ada yang lihat. Iya. Dian. Grogi. Mana dah? 5 tahunnya Apa? yang nyambung ini dia.
beda jurusan beda meskipun apa namanya bibiakan tanaman. Tapi sekarang Sekarang udah KPH. Kan ke pemuliaan itu kan sekarang udah oh. Ya lanjut. Yang ini juga bagus, tambah-tambah.